bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Keributan besar. Suasana di lapangan besar telah menegang saat ini. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi, berkumpul menatap Lindong. Keserakahan, bersama dengan ketakutan yang sangat kaya, hadir di mata mereka. Lindong ini, sebenarnya telah memaksa tiga tuan besar untuk menyerangnya, ucap seseorang. Beberapa tatapan menyapu ketiga kelompok pria selain Tian Zhen. Meskipun mereka tidak yakin tentang kekuatan Lin Langtian, Fierce Wolf, Tian Zhen, Axe Shattering Mountain, Jiang Shan dan Beast Fist, Musou, mereka semua cukup terkenal di wilayah barat laut ini. Mungkin ada beberapa orang yang hadir, yang tahu bahwa Lindong telah bertukar pukulan dengan Tian Zhen di Pile Grounds, namun, saat ini, ada tiga ahli kelas berat, termasuk Tian Zhen, yang saat ini melangkah maju. Kemungkinan tidak ada seorang pun di wilayah barat laut tidak akan merasa takut menghadapi barisan seperti itu. Liu Bei, Yan Shen, dan yang lainnya, yang melihat pemandangan ini dengan ekspresi aneh di mata mereka. Meskipun mereka tidak berniat untuk menambah penghinaan, dan mengalami cedera, mereka juga tidak berniat untuk campur tangan dan membantu. Mereka benar-benar sedikit ingin tahu tentang Lindong di hati mereka, dan benar-benar ingin tahu seberapa jauh Lindong bisa bertahan dalam menghadapi lineup ini, yang bahkan, mereka tidak berani mengalaminya sedikit pun. Senyum telah memenuhi skema jahatnya yang melintas di wajah Lin Langtian, ketika dia melihat adegan ini. Meskipun Liu Bei dan Yan Shen akhirnya tidak melakukan intervensi, lineup saat ini kemungkinan cukup untuk menghabisi Lindong. Lindong, kamu memiliki dua kunci rahasia kuno di tangan kamu. Selama kamu bersedia memberikan salah satu dari kunci itu, aku tidak akan membuat hal-hal sulit bagi kamu. Pria jubah binatang dengan mata setajam binatang buas, menatap Lindong dan perlahan berkata. Mata Lindong berhenti di tubuh orang ini. Dengan memiliki sikap perkasa seperti itu, kemungkinan, dia tidak bisa menjadi orang lain, selain salah satu dari empat tuan besar, yaitu, Beast Fist, Musou. Perkembangan situasi yang sedemikian rupa, kini telah melebihi harapan Lindong. Sebelum ini, dia tidak menyangka bahwa, kunci rahasia kuno ini sebenarnya adalah, objek kritis yang digunakan untuk membuka empat sekte besar yang misterius ini, selain digunakan untuk membuka Ancient Treasure Trove. Hanya ada total 4 kunci rahasia, saat ini, dia memegang 2 di antara 4 kunci. Melihat dari sudut pandang tertentu, ditatap oleh para ahli dengan mata berapi-api ini, bukanlah hasil yang luar biasa. Lagi pula, semua orang di sini ingin mendapatkan warisan. Selain itu, di antara pemilik 4 kunci, Liu Bei dan Yan Shen, dapat dianggap sebagai individu yang benar-benar menyusahkan. Dengan kata lain, Musou dan yang lainnya, secara alami akan memilih yang terlemah untuk diikuti. Jelas, di mata mereka, ancaman Lindong jauh melebihi kelompok Liu Bei. 2 kunci rahasia kuno. Lindong melengkungkan bibirnya, dia melirik kedua pintu perunggu yang tertutup rapat, dan matanya menyipit. Dalam menghadapi situasi ini, bahkan jika dia benar-benar menyerahkannya, dia kemungkinan hanya akan meminta salah satu dari mereka, untuk menghilangkan pemikiran seperti itu dari mereka. Lalu, individu yang tersisa, pasti akan merebut kunci rahasia yang tersisa di tangannya dengan enggan. Lindong saat ini tampaknya memiliki 2 pilihan. Yang pertama adalah, untuk menyerahkan satu kunci rahasia, dan membuat satu dari 4 kelompok pria seperti Tian Zhen menarik diri, setelah itu ia akan bertarung dengan 3 individu lainnya. Yang kedua adalah, untuk tidak menyerahkan satu kunci pun, dan berakhir dengan pertarungan yang intens dengan 4 individu. Namun, kedua hasil ini tampaknya tidak memiliki perbedaan di mata Lindong. Lindong dengan lembut mengepalkan tangannya, dia segera mengangkat kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, tersisa 2 pintu dari tempat ini secara kebetulan.
Karena itu, aku dapat menggunakan kedua kunci rahasia kuno ini untuk membuka pintu tersebut. Kata-kata Lindong segera membangkitkan kegemparan di dalam bidang ini. Mata sebagian orang tanpa sadar merasa kaget. Arti kata-kata Lindong adalah bahwa ia ingin langsung bertarung langsung dengan Tian Zhen dan 3 lainnya. Apakah orang ini benar-benar tidak menyadari keterbatasannya, atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan yang mengejutkan? Mata Musou menjadi sedikit lebih gelap karena kata-kata Lindong. Ekspresi galak melintas di wajahnya, saat dia perlahan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Hahaha, Musou, kamu tidak perlu membuang omong kosong dengannya." Orang ini sangat sombong. Dia berpikir bahwa dia dapat menunggangi kepala kita, dan membuangnya, hanya karena dia memiliki kemampuan. Jika orang seperti ini tidak diberi pelajaran, kemungkinan kita akan diejek oleh orang lain. Tian Zhen berbicara dengan senyum pekat. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia melirik Tian Zhen. Dia benar-benar mengabaikannya. Dengan jentikan jarinya, kunci rahasia kuno melesat tiba-tiba ke arah api kecil di belakangnya. Ambil. Jika kamu berhasil mendapatkan kesempatan nanti, buka salah satu pintu perunggu besar dan masukkan. Ambil warisan di dalamnya. Hahaha, harta seperti itu tentu saja harus kuberikan kepada saudara laki-lakiku seorang. Bagaimana orang-orang itu dapat menikmatinya, ucap Lindong. Little Flame sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Dia diam-diam mengangguk, dan menyimpan kunci rahasia dengan benar. Tangannya yang lain perlahan memegang batang logam hitam gelap. Kilatan dingin samar-samar muncul di matanya. Lindong memutar lehernya, dan segera menghembuskan udara. Dia tahu bahwa pertempuran berikutnya, kemungkinan akan menjadi yang paling intens, yang akan dia alami sejak dia memasuki medan perang kuno. Kalian bertiga, karena orang ini tidak menerima tawaran baik dari hati kita, mari kita serang. Kami akan memutuskan, siapa saja yang cocok untuk mendapatkan kunci rahasia kuno setelah menjadi milik kita, seperti apa yang kamu katakan. Hahaha, ucap Lin Langtian, lalu tertawa. Lindong, harus ada batas untuk keserakahan kamu. Jika tidak, kamu hanya akan kembali dengan tangan kosong, terlepas dari apapun semua yang kamu usahakan. Ucap pria yang membawa kapak besar di belakangnya, yang menatap Lindong dengan mata sedingin es, ketika ia berbicara dengan suara yang dalam. Maaf, tapi ini adalah hal-hal yang aku telah tukar dengan hidupku. Tidak akan mudah untuk membawa kunci ini pergi begitu saja, ucap Lindong. Suara Lindong benar-benar diam tanpa riak, muncul seperti sumur yang dalam. Dia bahkan tidak mundur sedikit pun di hadapan barisan yang kuat itu. Dia telah memberikan banyak usaha, untuk mendapatkan kunci rahasia kuno ini. Sekarang, orang-orang ini sebenarnya ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menekannya, agar menyerahkan kunci rahasia tersebut. Mengingat karakter Lindong, dia pasti tidak akan menerimanya. Karena ini masalahnya, kami hanya bisa mengalahkanmu, dan mengambilnya sendiri, ucap pria dengan kapak besar di belakangnya, yang perlahan-lahan meraih kapak besar di punggungnya. Setelah itu, kapak bergetar, dan angin kencang yang tajam menyapu tanah, membentuk bekas luka yang dalam. Bang! Ketika aura tajam sombong ini menyapu keluar dari tubuh Jiang San, Tian Zhen, Musou, dan Lin Langtian di samping mereka juga mengambil langkah ke depan. 3 aura bergelombang menyebar. Tekanan besar semacam itu menyapu Lindong dengan cara yang luar biasa. Tian Zhen, Musou dan Jiang San, mereka semua adalah ahli yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan nirvana ketiga. Mereka tidak diragukan lagi keberadaan puncaknya di wilayah barat laut ini. Lin Langtian juga cukup galak. Meskipun dia hanya di 1 Yuan Nirvana Stage, dia juga memiliki kemampuan untuk bertarung dengan 2 ahli Yuan Nirvana Stage. Sekarang mereka berempat menyerang bersamaan, tekanan yang diciptakan, menyebabkan cukup banyak orang yang hadir untuk mengubah ekspresi mereka. Mereka buru-buru menarik tubuh mereka, ketika mereka melakukannya. Kegemparan, tekanan agung menyebar seolah-olah itu adalah zat nyata, dan menutupi bidang yang luas ini. Bahkan ekspresi Lindong telah berubah menjadi sangat serius di bawah tekanan seperti itu. Dentang, batang logam di tangan Little Flame menghantam tanah dengan keras. Raungan harimau samar-samar dipancarkan. Banyak cahaya hitam menyapu terus-menerus dari tubuhnya.
Akhirnya, beberapa cahaya hitam menyapu dari dalam tubuhnya, dan diaglomerasi menjadi harimau cahaya berwarna hitam besar di permukaannya. Macan cahaya terus mengaum dan menari. Aura sengit perlahan meresapinya, membunuh. Suara ganas yang rendah dan dalam, dipancarkan dari tenggorokan Little Flame. Tepat ketika Little Flame hendak bergerak maju, Lindong mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Keganasan di mata api kecil segera berkurang sedikit, ketika Lindong mengulurkan tangannya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Lindong menghentikannya, tubuhnya yang bergerak ke depan masih berhenti. Aku telah mengatakan bahwa kunci rahasia kuno adalah hal-hal yang harus aku perjuangkan dengan gigih. Ini mungkin tidak akan sesederhana yang kamu bayangkan, untuk membuat aku menyerahkannya. Ucap Lindong sambil menurunkan matanya. Suaranya yang dalam, samar-samar memiliki hawa dingin yang menusuk tulang, dengan cepat melonjak di dalamnya. Apakah saat ini kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini? Hahaha, ucap Tianzhen, lalu tertawa. 3 dari 4 tuan di wilayah barat laut, menyerang pada saat yang sama. Dengan lineup seperti itu masalah yang sangat sederhana untuk menghancurkan Lindong. Namun, Lindong benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu kepada mereka. Dari cara dia melihatnya, ini adalah masalah yang sangat menggelikan. Jiang San dan Mu Shou, yang berada di belakang Tianzhen mendengus dingin, seolah-olah mereka setuju dengan kata-kata yang terakhir. Yuan Power dengan gila-gilaan melonjak, dan tekanannya sangat kuat. Mereka tampaknya berniat menggunakan aura mereka untuk mencegah Lindong. Lin Langtian menyilangkan tangan di dadanya. Matanya tajam saat menatap Lindong. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana Lindong akan melarikan diri dari situasi ini. Banyak tatapan di lapangan, termasuk kelompok Liu Bai, tatapannya diarahkan ke Lindong. Jelas, mereka juga ingin tahu apa yang bisa Lindong benar-benar hadapi dalam lineup seperti itu. Dentang. Lindong mengepalkan tangannya, di hadapan banyak tatapan. Tombak kuno muncul di tangannya. Itu adalah tombak surgawi kuno. Tombak tulang buaya surgawi juga melintas, dan muncul di tangan Lindong lainnya, setelah tombak surgawi kuno muncul. Tombak-tombak itu pun ditancapkan ke tanah di depannya. Cici, ekspresi Lindong sedingin es. Tangannya terbanting keras ke tombak surgawi kuno. Setelah itu, darah berwarna emas gelap tiba-tiba keluar. Tombak kuno surgawi Halberd segera redup setelah darah ini keluar. Seolah-olah itu telah kehilangan semua semangatnya. Lindong membalik tangannya setelah mengeluarkan darah ini, yang tersembunyi di dalam tombak surgawi kuno. Sekelompok bola darah keabu-abuan sekali lagi muncul. Itu adalah darah anjing naga iblis yang diperoleh Lindong dari 8 level sek sebelumnya. Dari cara Lindong ini, jelas bahwa ia berencana untuk menggunakan 2 garis keturunan kuno ini, untuk memanggil jiwa buaya langit kuno dari dalam tombak tulang buaya surgawi. Menghadapi Tianzhen dan 3 lawan yang merepotkan lainnya, sepertinya Lindong berencana menggunakan kartu trufnya. 2 garis keturunan kuno mengalir di sekitar telapak tangan Lindong. Sementara itu, ada beberapa riak liar dan keras, yang secara samar-samar dipancarkan. Pengorbanan spiritual, teriak Lindong. Mata Lindong dingin seperti es, saat dia tiba-tiba menjerit dengan nyaring. 2 garis keturunan kuno segera keluar dari tangannya, dan langsung mendarat di Heavenly Crocodile Bone Spear. Sis. Kekuatan liar dan keras dengan cepat bergabung ke tombak tulang buaya surgawi, setelah 2 darah kuno melekat pada tubuh tombak tulang buaya surgawi. Garis merah terang samar-samar muncul, tampak seperti pembuluh darah. Gemuruh, gelombang demi gelombang, berbunyi dan mendengung, dipancarkan dari Heavenly Crocodile Bone Spear pada saat ini. Garis merah cerah itu juga menjadi semakin jelas. Dari kelihatannya, sepertinya ada sesuatu yang menakutkan, yang baru saja akan terbebas dari tombak dan menyerang. Tindakan tiba-tiba Lindong ini, jelas melebihi harapan semua orang. Bahkan, Liu Bai dan Yan Shen sedikit terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Kemungkinan mereka sangat ingin tahu tentang apa yang direncanakan Lindong. Bocah ini benar-benar agak aneh. Jangan beri dia waktu, serang sekarang. Teriak Tianzhen. Ekspresi Tianzhen gelap dan dingin, ketika dia menyaksikan adegan ini. Meskipun dia tidak menyadari apa yang direncanakan Lindong lakukan, dia masih merasa agak gelisah.
Dia segera menjerit dalam-dalam, dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Tinjunya dengan keras menabrak Lindong. Dentang. Sosok yang kuat melintas dan muncul, tepat saat badai kekuatan Yuan liar dan kekerasan masih berada pada jarak 10 kaki dari Lindong. Pada saat yang sama, batang logam berwarna hitam membawa tekanan ganas, dan sangat menghancurkan angin liar Yuan Power. Kalian bertiga, bocah ini bukan individu biasa. Jika kita masih terus memperlambat gerakan kita, kemungkinan, kita akan menjadi orang yang akhirnya akan menyesal. Ucap Tianzhen. Rasa dingin melintas di wajah Tianzhen, saat dia berteriak dengan tajam, setelah melihat penampilan Little Flame, yang memiliki wajah dipenuhi dengan aura keras yang ganas. Haha, jika kamu benar-benar tertarik pada warisan dari 4 sekte besar yang misterius, kamu harus menyerang Lindong terlebih dahulu, ucap Lin Langtian. Lin Langtian tersenyum tipis ke arah Mu Shou dan Jiang San. Di antara mereka berempat, dia adalah orang dengan pemahaman terdalam tentang Lindong. Saat itu, orang keluarga cabang yang rendah hati ini, orang yang sangat lemah di matanya. Namun, dia telah mengejarnya selangkah demi selangkah, selama beberapa tahun yang singkat ini, dan bahkan telah melampauinya. Terlepas dari bagaimana Lin Langtian tertawa dingin dan menunjukkan penghinaan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa lawannya ini sangat merepotkan, dan sulit untuk dihadapi. Mata Mu Shou dan Jiang San melirik Lin Langtian dengan acuh tak acuh. Meskipun mereka berempat bekerja sama, aliansi ini sangat rapuh. Mereka semua mengerti bahwa setelah mereka menghabisi Lindong, mereka akan berusaha untuk saling membunuh. Tentu saja, hal yang paling penting sekarang adalah untuk menghabisi Lindong. Bang! Mereka bertiga menggerakkan tubuh mereka, dan bergegas keluar pada saat yang sama. Kekuatan Yuan yang liar dan keras tersapu di udara. Pisau pemecah gunung. Tinju singa liar. 8 tangan kaisar yang hening. Teriak mereka bertiga secara bersamaan. Mereka bertiga jelas, memiliki niat untuk melanjutkan pertarungan. Karena itu, mereka semua mengeluarkan seni bela diri yang cukup kuat saat diserang. Segera, 3 serangan seni bela diri yang luar biasa sengit bersiul dari tangan mereka bertiga. Setelah itu, mereka dengan keras menabrak Little Flame, yang berada di depan Lindong. Transformasi Dewa Iblis Surga, transformasi Raungan Harimau. Teriak api kecil. Sebuah kesungguhan melonjak di mata Little Flame, saat ia menghadapi serangan tajam yang dilepaskan oleh 3 kelompok pria dan Lin Langtian. Tubuhnya yang kuat bergetar sedikit. Setelah itu, energi berwarna hitam agung melonjak seperti air banjir bandang dari dalam tubuhnya, sebelum membentuk harimau cahaya berwarna hitam besar di luar tubuhnya. Mengaum, harimau cahaya itu meraung ke langit. Segera, Little Flame mengambil langkah maju. Pukulannya yang lurus dipukul ke depan dengan jelas. Aura keras yang ganas yang diaglomerasi di dalam tubuhnya telah muncul, lalu berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti harimau, dan bergegas ke depan bersama-sama dengan harimau ringan di luar tubuhnya. Bang! Harimau cahaya hitam yang sangat besar itu meraung ke langit. Itu secara langsung mengadopsi sikap yang sangat liar, dan bertabrakan dengan 3 serangan agung di depan banyak tatapan. Riak energi liar dan keras menyapu dari titik di mana bentrokan itu berinteraksi. Tubuh Little Flame juga bergetar hebat. Angin sepoi-sepoi menyebar ke tubuhnya saat ledakan rendah dan dalam berulang kali dipancarkan dari titik kontak. Untungnya, tubuhnya sangat kuat. Pertahanannya juga sangat kuat. Oleh karena itu, dia benar-benar dapat dengan kuat menahan angin liar dan keras ini. Meskipun Little Flame nyaris tidak berhasil bertahan, dia juga terguncang sampai dia mengambil banyak langkah mundur. Kakinya bergesekan dengan tanah, membentuk banyak bekas di atasnya. Darah di dalam tubuhnya juga bergejolak dengan intens. Meskipun api kecil memiliki garis keturunan suku harimau iblis surgawi, bagaimanapun juga, ada beberapa kesenjangan antara kekuatannya, dan kekuatan kelompok Tianzhen. Selain itu, ia bertarung 1 lawan 3. Hasil itu secara alami, dia merasakan ketegangan. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menghalangi kami. Ucap Tianzhen. Tianzhen tersenyum lebar. Tanpa memberi api kecil kesempatan, bahkan waktu sekecil apapun untuk beristirahat, dia mengambil langkah maju dan tubuhnya bergegas keluar sekali lagi. Lin Langtian dan 2 lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang.
Seni bela diri menyerang yang tajam, menutupi api kecil dari segala arah, muncul seolah-olah itu adalah badai. Mengaum, raungan harimau rendah dan dalam dikeluarkan dari tenggorokan Little Flame. Cahaya hitam sepertinya telah menggumpal di tubuhnya, untuk membentuk baju besi ringan. Batang logam di tangannya juga menari seperti kincir angin. Tak terhitung jumlah bayangan batang muncul. Dia bahkan tidak menyusut sedikit pun di hadapan serangan gabungan dari Tian Zhen dan 3 orang lainnya. Dia tahu bahwa Lindong membutuhkan waktu, jika dia ingin memanggil jiwa buaya surgawi kuno. Bum 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 bum. Serangan liar dan kekerasan berlangsung di bidang yang luas. Tubuh Little Flame juga berulang kali diserang oleh serangan kuat. Di bawah serangan seperti itu, ia mulai menunjukkan tanda-tanda terluka. Bahkan, jejak darah mulai merembes keluar dari tubuhnya, terlepas dari kekuatannya. Namun, meskipun Little Flame nyaris tidak dapat memblokir serangan mereka, mata Little Flame juga menjadi semakin merah. Dia menunjukkan tanda-tanda binatang buas yang ingin menggila. Gemuruh. Yuan power yang sangat liar meledak di atas dada Little Flame, dan kekuatan menakutkan itu menyebabkan tubuh kuat Little Flame bergetar sedikit. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tangan besar Little Flame secara acak menghapus jejak darah. Dia membalik tangannya dan mengusapnya. Setelah itu, dia benar-benar membuka mulut dan tersenyum ke arah Lin Langtian dan 3 lainnya. Permusuhan yang akan menyebabkan tulang seseorang merasa dingin memenuhi senyum itu. Saat Little Flame bersiap untuk melangkah maju sekali lagi, dengan wajah yang dipenuhi dengan permusuhan, sebuah tangan tiba-tiba menjulur dari belakangnya. Tangan itu mendarat di bahunya dan menepuknya dengan lembut. Suara Lindong juga dipancarkan, "Cukup, sisanya serahkan padaku," ucap Lindong. Little Flame sedikit terpana. Sukacita segera terungkap di matanya. Dia menoleh, dan kebetulan melihat seringai di wajah Lindong. Tombak tulang buaya surgawi di depan latar telah benar-benar berubah dari warna putih pekat menjadi merah terang. Gumpalan darah cair seperti cahaya, menyebar terus-menerus dari tubuh tombak. "Apakah sudah selesai?" tanya Little Flame. Little Flame juga menghela nafas lega ketika dia mendengar raungan kuno yang dipancarkan dari Heavenly Crocodile Bone Spear. "Lindong, apakah kamu masih berusaha keras kepala saat ini? Segeralah dengan patuh untuk menyerahkan kunci rahasia kuno, dan kami mungkin masih menyisakan nyawamu," ucap Tian Zhen. Mata Tian Zhen menyusut, saat dia melirik tombak tulang buaya surgawi di depan Lindong, yang telah menjadi warna merah luar biasa. Setelah itu, dia tertawa dingin. "Kalian semua ingin menikmati serangan kan?" ucap Lindong. Lindong melirik beberapa luka di tubuh Little Flame. Namun, dia hanya tersenyum. Senyum ini tidak mengandung sedikit pun kehangatan. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kedinginan yang tak berujung, dan niat membunuh. "Karena kalian telah menikmati giliran kalian, dan sekarang saatnya giliran aku," teriak Lindong. Tangan Lindong perlahan meraih tulang buaya surgawi merah cerah di depannya. Setelah itu, dia dengan keras membantingnya ke tanah. "Bang!" Riak liar dan keras yang terlihat dengan mata telanjang menyebar terpisah dari bawah tempat tombak mendarat. Samar-samar, terdengar raungan kuno yang menyebar, menyebabkan jantung seseorang berdebar. Riak ini, ekspresi Liu Bai dan Yan Shen berubah sedikit saat merasakan riak ini. Segera, ekspresi mereka sedikit suram, ketika mereka menatap tombak tulang buaya surgawi di tangan Lindong. "Bunuh dia!" teriak Tian Zhen. Ekspresi Tian Zhen dan 3 lainnya juga berubah. Ketidaknyamanan di dalam hati mereka tiba-tiba membengkak. Segera, mereka menjerit di udara, tanpa persetujuan sebelumnya. Mereka berempat dibebankan dengan kecepatan kilat, saat mereka dengan liar mengarahkan serangan kekerasan mereka, dan serangan menargetkan Lindong dari segala arah. "Buaya surgawi kuno, muncul!" teriak Lindong. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia melirik keempat sosok yang bergegas. Matanya perlahan berbalik ke arah tombak buaya tulang surgawi merah cerah di tangannya, saat dia bergumam. "Bang!" Pilar cahaya merah terang tiba-tiba keluar dari tombak tulang buaya surgawi, seperti gunung berapi yang meletus. Dalam waktu singkat, itu telah menyebar di bidang besar ini. Aktivitas ini segera menarik perhatian semua orang. Banyak mata terkejut, ketika menembak ke arah langit yang telah berubah warna menjadi merah darah. Mengaum, cahaya darah merembes ke tempat itu, sebelum dengan cepat berkumpul.
Sesaat kemudian, sosok yang luar biasa besar mulai terlihat samar di bawah pilar darah itu. Raungan rendah dan dalam terdengar, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Riak menakutkan turun dari langit. Ketika riak ini telah turun dari langit, Lin Langtian dan 3 orang lainnya, yang awalnya bergegas, tiba-tiba menegangkan tubuh mereka, seolah-olah mereka disambar petir. Mata mereka berisi ketidakpercayaan, saat mereka menatap langit. Riak itu bisa dibandingkan dengan seorang ahli tahap 3 Nirvana Yuan. Orang ini, Liu Bei dan Yan Shen menghembuskan nafas lembut pada saat ini. Bahkan, mereka bisa merasakan bahaya fatal dari sosok besar itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong sebenarnya masih memiliki kartu truf yang kuat di tangannya. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.